Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PPG, pejuang sertifikasi guru? Insya Allah sebentar lagi teman-teman akan UP. Mudah-mudahan nanti pada saat UP dimudahkan ujian UP-nya dan diluluskan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan share atau berbagi video part 3 dari soal latihan soal UP PPG 2021 Mapel IPS terpadu ya. Jadi khusus SMP ini. Ini adalah soal ketiga yang saya buat untuk IPS terpadu di tahun 2021 ini. Jadi teman-teman yang baru bergabung tonton video 1 dan 2 ya. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Berkomentar juga jika punya waktu ya. Luangkan waktunya untuk berkomentar. Baik, kita langsung cek soal atau kisi-kisi pertama. Capaian pembelajaran mampu mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Materi peranan teknologi informasi dalam pembelajaran IPS ya. Indikator esensial mampu mengkreasikan teknologi informasi untuk pembelajaran IPS. Coba kita lihat soalnya. Dewasa ini pembelajaran dianjurkan menggunakan blended learning, pembelajaran berbasis internet. Apabila guru IPS menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi, saya salah ketik ya, dan berdiskusi dengan para siswa, maka teknologi informasi sudah berperan sebagai A. Alat produksi dan penyaji materi pembelajaran, B. Pendistribusi materi pembelajaran, C. Penilai pembelajaran, D. Media kolaborasi pembelajaran, E. Pelaksana pembelajaran. Jadi seperti biasa jawab dulu sekitar 5 detik, nanti setelah itu kita jawab bersama dan kita bahas bersama ya. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu media kolaborasi pembelajaran ya, biasa juga disebut dengan blended learning. Kita lihat pembahasannya. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini di posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Ada capaian pembelajaran mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif. Materi komunikasi interpersonal. Indikator esensial mampu menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Kita lihat soalnya. Memahami bagaimana perbedaan budaya sangat penting dan mempengaruhi praktik komunikasi. Mengidentifikasi kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya. Salah satu syarat terjadinya komunikasi yang efektif dengan peserta didiknya. Guru harus memiliki empati terhadap peserta didiknya. Maksud pernyataan ini adalah A. Guru harus memiliki sikap yang saling menghargai dengan peserta didiknya. B. Guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. C. Guru harus mengenali karakteristik peserta didik baik secara individual maupun kelompok. D. Guru harus memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. E. Guru harus
memiliki kemampuan bertanya, ya, ada memiliki di sini, dan mendengarkan keluhan peserta didik. Dijawab dulu, ya. Jadi jawabannya ada di option B, ya. Guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. Ini namanya empati, ya, empati. Oke, kita lihat empati merupakan kekuatan untuk mengerti pikiran dan perasaan orang lain, ya, memposisikan diri sebagai orang lain. Empati ini sebagai cara yang pokok ke arah pemahaman dari orang lain. Pembelajaran dengan empati merupakan suatu komponen strategi yang kuat dan praktis dalam memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda dari para siswa yang sangat memerlukan lebih daripada sekedar lembar kerja, ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran: mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif dan produktif. Materi komunikasi interpersonal. Indikator esensial: mampu membangun interaksi lisan dan tulisan dengan peserta didik secara santun, efektif, dan produktif. Guru sebagai orang yang membelajarkan siswa sangat berkepentingan dengan masalah ini, sehingga sebagai guru atau calon guru sebisa mungkin kita harus selalu berupaya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, dengan menggunakan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh guru. Manakah pola interaksi lisan yang efektif untuk dikembangkan seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas? A. Interaksi satu arah, B. Interaksi dua arah, C. Interaksi banyak arah, D. Interaksi berpusat pada guru, E. Interaksi sepihak. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, interaksi banyak arah, ya. Ini dia pembahasannya. Agar komunikasi dapat berjalan efektif, harus dipenuhi beberapa syarat. Ya, syarat yang pertama, menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat bagi pihak komunikan. Yang keempat, pesan dapat menggugah kepentingan komunikan yang dapat menguntungkan. Yang kelima, pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan. Jadi itu dia beberapa syarat yang harus terpenuhi agar komunikasi dapat berjalan efektif, ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Ya, sekarang kita sudah masuk di kompetensi profesional. Capaian pembelajaran: memahami konsep ruang atau lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dalam substansi bidang kependidikan. Materi konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia. Kita lihat soalnya. Letak Kepulauan Indonesia berada di jalur pegunungan muda dunia atau Ring of Fire, biasa disebut dengan Ring of Fire, sehingga membawa pengaruh pada kehidupan sosial ekonomi.
A. Kaya flora dan fauna. B. Kaya sumber tambang batu bara. C. Masyarakat memiliki ciri subsistem. D. Kaya keanekaragaman sumber daya alam. E. Masyarakat cenderung malas tergantung alam. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D, kaya keanekaragaman sumber daya alam. Kalau sering nonton Kompas, ada itu di Kompas, Ring of Fire ya. Ada dia punya program Ring of Fire di situ yang sering kita tonton. Ini dia pembahasannya, sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Apalagi dengan adanya persebaran secara geografis, maka akan mempengaruhi sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa datang atau masa yang akan datang. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar lebih semangat lagi, biar lebih manfaat juga ya. Capaian pembelajaran memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan dalam substansi bidang kependidikan. Materi, konsep ruang, dan interaksi antara ruang di Indonesia. Indikator esensial menganalisis konsep kondisi geologis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, flora dan fauna. Kita lihat soalnya. Republik Indonesia terdiri atas 508 pulau, mempunyai daratan seluas 1,9 juta kilometer dan garis pantai sepanjang 80.791 kilometer serta cakupan luas laut seluas 3,1 juta kilometer. Wow, luas sekali ya. Di negara ini terdapat pula gunung api yang berjumlah tidak kurang dari 200, berukuran rendah sampai tinggi dan bersalju. Sungai-sungai lebar dan panjang, serta danau yang sifatnya bermacam-macam. Letak geologis kepulauan Indonesia berpengaruh terhadap keanekaragaman sumber daya alam. A. Keanekaragaman flora dan fauna antar wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. B. Flora dan fauna Indonesia Timur memiliki kemiripan dengan Australia. C. Flora dan fauna Indonesia Barat memiliki kemiripan dengan Asia. D. Keberadaan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. E. Kekayaan biodiversity di wilayah kepulauan Indonesia. Coba teman-teman jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A ya. Keanekaragaman flora dan fauna antar wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kita lihat pembahasannya. Dalam hal letak geologis dan keanekaragaman, Indonesia pun menjadi unggulan dunia dan dianggap sebagai salah satu pusat keanekaragaman tanaman ekonomi dunia. Jenis-jenis perdagangan, buah-buahan, tropis, durian, duku, salak, rambutan, pisang, astirin. Permasalahan kehati di Indonesia 37 dan sebagainya. Anggrek, bambu, rotan, kelapa, dan lain-lain sebagian besar berasal dari Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan seperti pisang dan kelapa telah menyebar ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara
dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, megadiversity, dan merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia, Mega Center of Biodiversity McKinnon 1992. Ya, jadi ini sumber ini diambil dari Mega Center of Biodiversity McKinnon 1992 ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran: memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan dalam substansi bidang pendidikan. Materi: pengaruh interaksi antara ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Indikator esensial: menganalisis interaksi antar wilayah dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Kita lihat soalnya. Interaksi antar wilayah dapat melahirkan gejala kenampakan dan permasalahan baru yang dapat mengakibatkan proses pergerakan atau dinamikan dalam kehidupan manusia. Proses pergerakan yang terkait dengan kehidupan manusia adalah A. Pergerakan manusia, informasi dan materi atau benda. B. Pergerakan manusia dan hewan. C. Urbanisasi dan budaya mudik. D. Pergerakan barang dan jasa. E. Pergerakan migrasi sirkuler. Jadi dijawab dulu ya, seperti yang lain. Jadi jawabannya ada di option A ya, pergerakan manusia, informasi dan materi atau benda. Kita lihat pembahasannya. Dalam analisis ekonomi regional harus disadari bahwa dalam suatu wilayah terdapat perbedaan yang menciptakan suatu hubungan yang unik antara suatu bagian dengan bagian lain dalam wilayah tersebut. Ada tempat-tempat di mana penduduk atau kegiatan berkonsentrasi dan ada tempat di mana penduduk atau kegiatan kurang terkonsentrasi. Hubungan antara kedua tempat tersebut yang oleh Tarigan dikatakan sebagai hubungan antar kota dengan wilayah belakangnya atau hinterland. Lebih lanjut, Tarigan menerangkan bahwa 49 hubungan antar kota dan daerah belakangnya dapat dibedakan antara generatif, kota parasitif, dan kota enclave. Ini menurut Tarigan ya, salah satu tokoh yang cukup terkenal ya di bidang ekonomi, di bidang penelitian juga ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran: memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim untuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antara ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dalam substansi bidang kependidikan. Materi: pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Indikator esensial: menganalisis interaksi antara ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan budaya. Kita lihat soalnya. Adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan berkurangnya ruang publik maka mempengaruhi keseimbangan dengan lingkungan sosial budaya. Begitu pentingnya peristiwa tersebut sehingga membawa pengaruh terhadap A. kegiatan distribusi meningkat. B. kebijakan khusus oleh pemerintah. C. upaya mengendalikan inflasi yang meningkat. D. kegiatan distribusi meningkat. E. upaya mengendalikan inflasi yang meningkat.
Option C sama E sama ya. Ya, saya yang salah kayaknya. Salah mengetik. Mungkin menurun ya salah satunya. Atau rendah ya. Dijawab dulu lah. Jadi jawabannya adalah option B ya, kebijakan khusus oleh pemerintah ya. Ini membawa pengaruh terhadap kebijakan khusus oleh pemerintah ya. Peristiwa pertumbuhan penduduk yang pesat itu dan berkurangnya ruang publik itu sangat berpengaruh atas kebijakan terhadap kebijakan khusus oleh pemerintah. Kita lihat faktor lingkungan terdiri dari yang pertama ada lingkungan sosial budaya yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kebudayaan, dan agama. Yang kedua lingkungan fisik dan biologi baik yang merupakan sumber daya alam maupun rekayasa manusia. Termasuk di dalamnya sumber air, sanitasi lingkungan, pencemaran, sumber vektor, dan lainnya. Faktor gaya hidup meliputi sikap dan perilaku, faktor genetik meliputi sistem imunitas individu dan penyakit yang diturunkan. Sedangkan faktor pelayanan kesehatan meliputi pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Ada beberapa ruang terbuka RTH dan RTNH yang dikategorikan sebagai ruang publik yang sangat penting dijaga keberlangsungannya dalam suatu lingkungan pemukiman kota, diantaranya sebagai berikut. A. Taman dan pekarangan seperti taman perkotaan, taman hutan raya, dan pekarangan rumah. B. Fasilitas olahraga luar ruang dengan permukaan alami atau buatan baik dimiliki oleh publik maupun privat, seperti lapangan tenis, lapangan golf, sekolah, dan lapangan bermain. C. RTH untuk amenitas pada umumnya berada di perumahan, seperti ruang rekreasi informal, RTH komunal di dalam dan sekitar perumahan, serta pedesaan. D. Penyediaan fasilitas untuk anak dan remaja, seperti taman bermain, lapangan basket, dan lain-lain. E. Koridor hijau seperti sungai, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda. F. RTH yang bersifat alami dan semi-alami, seperti hutan kota, lapangan rumput, dan lain-lain. G. Pemakaman. Dan H. Ruang publik seperti pasar dan area perkerasan yang dirancang untuk pejalan kaki. Seperti itu. Sangat jelas ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antara ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan dalam substansi bidang kependidikan. Materi pengaruh interaksi antara ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Indikator esensial menganalisis interaksi sosial dan kaitan dalam kaitan dengan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Kita lihat soalnya. Perkembangan teknologi informasi yang membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadi pola perilaku masyarakat, mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dengan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat kaitannya interaksi sosial dengan perubahan sosial adalah: A. Perubahan sosial mempengaruhi sistem sosialnya. B. Nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat merupakan bagian dari perubahan sosial. C. Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor geografis suatu masyarakat.
D. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun yang imaterial. E. Perubahan-perubahan dan dinamika sosial selalu berhubungan dengan perubahan progresif. Coba dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5 detik kurang lebih untuk menjawab. Baik, jawaban yang tepat ada di option E. Perubahan-perubahan dan dinamika sosial selalu berhubungan dengan perubahan progresif. Ini dia penjelasannya. Interaksi sosial antara komunitas masyarakat sekitar dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni situasi sosial, kekuasaan norma kelompok, tujuan pribadi, kedudukan dan kondisi individu, serta penafsiran situasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam interaksi sosial antara komunitas dengan masyarakat sekitar adalah perbedaan bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat sekitar dan adanya perbedaan nilai antar kedua kelompok sosial tersebut. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Memahami interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Materi, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Indikator esensial, menganalisis peran lembaga sosial dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, peran lembaga sosial. Kita lihat soalnya. Terdapat sekelompok remaja yang sengaja meninggalkan rumah dan rela menjadi anak jalanan. Mereka merasakan kebebasan dan kesetaraan. Salah satu geng punya slogan equality. Salah satu alasan mereka hidup bersama dalam satu kelompok, mereka merasakan dalam suatu keluarga dan merasa saling memberikan kasih sayang. Khususnya kasus ini menunjukkan A. Mereka hanya menggunakan sebagian hidupnya untuk menikmati dunia. B. Memberontak sistem politik suatu negara yang dianggap mengekang mereka. C. Remaja geng sesungguhnya merindukan keluarga yang mampu memberikan afeksi. B. Sesungguhnya geng ini menginginkan kehidupan sama rata dan sama rasa sehingga terwujud keselarasan. E. Geng tersebut menunjukkan bahwa keluarga mereka rata-rata dari kalangan menengah ke bawah yang tidak punya waktu untuk memberikan kasih sayang. Dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5-10 detik untuk menjawab. Nanti kita lanjut ya. Ya, saya lupa kasih tandanya di sini yang benar. Coba kita langsung masuk saja dulu ke pembahasan. Ada materi pembahasan kali ini, kita akan melihat fungsi dan peran kelembagaan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdapat di tengah-tengah masyarakat kita sendiri ya. Nih, fungsi dan peran ini berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya lembaga sosial itu sendiri. Ini artinya setiap lembaga sosial mempunyai aturan-aturan, alat dan tanggung jawab sendiri-sendiri untuk mencapai tujuannya. Inti dari tujuan yang dimaksud adalah ditujukan untuk mewujudkan hidup yang tertib dan aman. Fungsi secara umum dari kelembagaan sosial ini dapat kita kemukakan seperti berikut. Yang pertama, sebagai pedoman bertingkah laku dan bersikap di dalam masyarakat. Yang kedua, alat untuk keutuhan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, sebagai pengawas dan pengendali tingkah laku setiap anggota atau manusia dalam bermasyarakat. Lembaga sosial sering disebut pula peranata sosial. Lembaga sosial terbentuk karena proses-proses sosial yang berlangsung lama di dalam interaksi kemasyarakatan sehingga melembaga menjadi sebuah peranata sosial ya.
Jadi mereka sebenarnya ini ya, geng tersebut menunjukkan bahwa keluarga mereka sebagian hidupnya untuk menikmati dunia, memberontak sistem politik. Remaja geng sesungguhnya merindukan keluarga yang mampu memberikan afeksi. Sungguhnya geng ini menginginkan kehidupan sama rata sama rasa sehingga terwujud keselarasan. Ya, kalau dilihat dari sini, dia lebih cenderung ke option ini ya, yang D, yang menginginkan kehidupan sama rata dan sama rasa sehingga terwujud keselarasan. Baik, ini saya jadikan tugas untuk teman-teman jawab. Coba jawab yang mana saya sudah jelaskan. Nanti kita tolong berkomentar, nanti saya akan jawab komentar teman-temannya di situ. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar lebih bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya menonton, sudah belajar. Ini untuk kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.